Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Ikan dan sebuah cincin. Seorang baron yang kejam di tanah Inggris tidak menyetujui pernikahan putranya dengan seorang gadis miskin. Tapi ia tidak ingin mengecewakan keinginan putranya yang mencintai gadis miskin itu. Baron pun berencana mengusir menantunya itu untuk selamanya. Suatu hari, Baron mengajak si gadis miskin berjalan-jalan di pantai. Di sana, Baron melepas cincinnya, lalu dilemparkannya ke tengah laut. Jangan pernah pulang sebelum engkau bisa mendapatkan kembali cincin itu. Kalau kau muncul tanpa cincin itu, aku akan membunuhmu, ancam Baron. Gadis miskin itu kebingungan. Ia berjalan tanpa tujuan. Akhirnya, sampailah ia di sebuah kastil. Ia meminta pekerjaan pada bangsawan pemilik kastil. Akhirnya, ia diberi pekerjaan sebagai juru bersih ikan. Baru sehari si gadis bekerja di rumah sang bangsawan, Baron dan putranya secara kebetulan datang bertamu ke tempat itu. Selain mereka, ada juga beberapa tamu bangsawan lainnya. Si gadis miskin sangat takut Baron akan melihatnya. Ia takut dibunuh karena belum menemukan cincin yang dilempar sang Baron ke laut. Ia bersembunyi di dapur dan membersihkan ikan. Saat mengeluarkan isi perut seekor ikan besar, ia menemukan cincin Baron yang kala itu dilemparkan oleh si Baron. Sementara itu di meja makan, Baron memuji kelezatan masakan ikan yang disajikan tuan rumah. "Siapa yang memasak ikan lezat ini?" tanya Baron. "Suruh kemari pelayan yang memasak ikan ini," perintah bangsawan sambil tersenyum senang. Saat gadis miskin itu dibawa menghadap, Baron murka sekali melihatnya. Ia berdiri hendak memukul si gadis miskin. Tapi, dengan cepat si gadis miskin menunjukkan cincin Baron yang telah ditemukannya. Baron terkejut melihat cincin itu. Ia tidak mengerti bagaimana caranya cincin itu bisa sampai ke tangan gadis miskin. Baron terdiam lama sekali. Akhirnya ia sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melawan takdir. Gadis miskin itu sudah ditakdirkan menjadi menantunya. Akhirnya, ia menyuruh si gadis duduk di kursinya dan mengumumkan pada hadirin sekalian bahwa gadis itu adalah menantunya. Sejak saat itu, si gadis hidup bahagia selamanya dengan anak Baron. Pesan moral dari dongeng ini adalah, bersyukurlah terhadap takdir Tuhan, maka Ia mempermudah hidupmu.